Halo, ya selamat datang di Whistleblow Show. Ya, sebuah acara di mana saya whistleblowing tentang dunia spionase internasional ini. Lucunya adalah saya tidak whistleblowing tentang rahasia negara atau rahasia komunitas internasional, melainkan saya whistleblowing tentang sekelompok orang yang maksud saya 6, bukan 5, 6 tahun, rencananya tadi 5, rencananya ke waktu itu 5, tapi sekarang udah 6 setengah tahun, yang sudah 6 setengah tahun ya, gak nyadar melibatkan seluruh dinas rahasia di negara ini untuk musuhin West, musuhin East, dan musuhin Middle. Ampun deh, luar biasa. Enggak, maksud saya itu seharusnya 2019 seseorang nyadar gitu loh. Enggak ada yang sadar satupun. Malah mau dilanjut nih, malah mereka mau ngelanjut, mau mentumbalkan saya untuk menghilangkan kesalahan mereka. Ngarang bener. Aduh. Ya, jadi kita mulai lagi. Ya, sebelumnya saya udah kasih tahu kenapa saya pakai catatan begini. Jadi supaya nggak ngalur ngidul dan nggak keceplosan dan nggak ngomongin lebih dari yang seharusnya. Lalu ya ada batasannya gitu loh. Oke, nah jadi saya akan baca yang pertama. Oke, kita mundur lagi ya. Kita mundur lagi kan kemarin saya udah kasih tahu, saya udah bahas bagaimana asal mula idenya. Ini kenapa jadi dibiarkan berlarut 5-6 tahun aja, 5-6 tahun jadi dilewatkan begitu, diulur. Ya itu memang ide saya, dan itu memang saya yang ngasih tahu mereka. Terus mundur lagi, kemarin juga saya ngasih tahu bagaimana ceritanya setelah Pilpres 2014 juga ya. Is mau ngasih hadiah, terus West, dan selanjutnya itu bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Nah, kalian pasti penasaran, kalian yang baru bergabung, oke, yang baru join, kalian pasti penasaran, ini asal mulanya ini dari mana gitu. Kalian pasti pengen tahu gitu asal mulanya ini semua itu dari apa gitu kan. Jadi biar saya kasih tahu kalian, ya bisa biar bisa ngerti gitu inti masalahnya itu apa. Di 2014 ya, di 2014 saya bukanlah siapa-siapa, dan sampai hari ini saya juga bukan siapa-siapa. Di 2014 bahkan bapak saya yang jadi korban itu juga masih kolonel, disuat kering, cemberut aja kerjanya. Di 2014 jadi sekelompok orang ini di 2014, sekali lagi sekelompok orang ini di 2014 itu berhasil mengendalikan bosnya. Ya, sekali lagi saya katakan, berhasil mengendalikan bosnya. Lalu dia mempengaruhi bosnya. Maaf Pak Hatta, tapi saya harus ngomong ini. West dan East sudah lakukan bilang itu, do it. Sekelompok orang ini mempengaruhi bosnya, yang dimana waktu itu Pak Hatta
untuk nyerang Freeport. Akhirnya saya ngomong juga. Sekali lagi, sekelompok orang ini yang juga ada di dalam tim ses mereka 2014. Dapat kalian bisa lihat beritanya. Freeport West dapat Freeport West ya. Nah, di 2014 begitulah. Kalian bisa lihat beritanya, kalian bisa itu bekerja, berputar, berjalan cepat sekali gitu. Saya juga. Nah, selanjutnya ada masalah, jelas. Wes juga mempermasalahkan itu juga ke saya waktu itu setelah selesai, setelah close gitu kan, setelah nggak ada yang nggak ada yang segala macam blak udah di close, seseorang kepilih, habis itu baru tuh. Nah, sekelompok orang ini bukan hanya telah melakukan suatu kesalahan yang fatal, tapi dia telah melibatkan seluruh komunitas kita nyebutnya komunitas ya, apa ya, paguyuban atau organisasi. Kayak kalau organisasi enggak deh, enggak maksud saya kumpul-kumpul kongko kayaknya sih, kongko Intel internasional ini udah melibatkan hampir semuanya. Waktu itu middle belum ketarik gitu, masih mantau aja kan waktu itu di 2014. Nah, dia tentu nggak mau disalahkan dong. Padahal sekelompok orang ini, sekali lagi sekelompok orang ini yang mempengaruhi bosnya, mempunyai pengaruh yang luar biasa, bahkan bisa menggerakkan seluruh dinas rahasia, mempunyai koneksi ke semua orang ya, semua orang di pemerintahan ini. Akhirnya dia memutuskan, dia mencari, dia trying to save his own ass dengan cara mentumbalkan saya, manusia yang paling salah untuk ditumbalkan. Ya, manusia yang paling salah untuk ditumbalkan. Sampai sini kalian bisa lihat cerita saya berikutnya di video saya sebelumnya. Ya, itu semua dimulai dari situ gitu. Sampai hari ini saya juga bertanya lagi terus. Kalau kata middle saya ini ya karena jalanin Al-Quran. Kata Wes, saya ini terlihat berlagak bisa di hipno. Kata Is, ya karena bantuin mereka. Lah kok jadi begini? Maksud saya begitu. Ya, begitulah, itulah awal dari semua ini. Awal dari mereka menghancurkan hidup saya, yang bahkan saya nggak tahu dari mana salahnya. Begini ya, saya cuma mau ngomong gitu. Ini semua kan berasal dari sekelompok orang ini ya, kita sebut saja begitu ya, sekelompok orang ini yang nyari ribut sama Wes. Sekali lagi Freeport saya ngomong aja, nyari ribut sama Wes. Terus apa hubungannya sama saya ditumbalkan ya? Itu pertanyaan yang apa hubungannya
hubungannya sama saya? Kenapa saya ditumbalkan? Justru karena waktu itu saya ditumbalkan, terus ada salah satu dari nggak salah satu sih, agak lumayan banyak yang ngerti saya ini apa, dari di West, di East juga. Akhirnya middle masuk dari ini, ada yang tahu saya ini apa. Saya jadi ngebuat, yuk kita ulur, yuk kita buat begini, yuk kita lanjutin aja, mereka biarin lanjutin. Sampai kalau kalian udah nonton video saya sebelumnya tentang whistleblowing yang lain, jadi saat satu institusi sebut saja ini ya, punya ide untuk, namanya Herdi ya, yuk kita buat settingan dia sebagai Jews ya, sebagai Jewish. Terus nanti dia kan bakal ada yang ngebunuh tuh. Nah, di saat yang bersamaan kita dapat ini ya, bahan ini, yuk kita itu ya, aku itu memang ya udah, yuk lanjutin yuk. Saya juga mau tahu nih, memperkokoh ini semua, dan ya udah, saya juga mau lihat ini seberapa jauh mereka musuhin East, West, dan Middle ini. Tahu West, East, Middle, tahu kalau ini saya dijadikan bahan settingan untuk selamatkan diri mereka. Tapi yang saya paling heran gitu ya, kan, ini sampai 2019 kemarin, apa nggak ada satupun orang yang nyadar ya? Woi, nggak ada gitu satupun orang yang sadar gitu. Saya malah mikir pas waktu di 2015 awal itu, ini pasti yang dari deputi luar negeri, pasti ada yang sadar kayak satu orang itu, sadar gitu kan. Sampai 2019 nggak ada yang nyadar. Lah, kok malah mau dilanjut untuk mentumbalkan saya ditumbalkan gitu. Buat apa hubungannya? Lu nyari ribut sama West, lu nyari ribut sama East, lu mau memperusak Middle gitu ya, segala macam. Terus apa hubungannya saya ditumbalkan gitu? Mereka kan udah punya, mereka tuh tiga ini udah punya kerjaan mereka sendiri, udah punya data mereka sendiri, udah punya aset mereka sendiri, udah punya segala macam, ya apapun yang mereka butuhkan ya punyalah mereka. Terus apa hubungannya saya? Terus kalau misalkan pun misalkan pun katakanlah kalian berhasil gitu ya, main kontrol, kalian berhasil, terus saya melakukan tindak terorisme gitu, yang nggak ada hubungannya sama sekali sama pilpres. Misalkan begitu ya. Terus mereka percaya, oh iya benar, begitu percaya gitu aja? Enggak lah, ampun deh kalian, benar-benar deh. Masih banyak ini. Masih banyak banget, masih ada 400-500 episode lagi nih. Saya harus keluar sampai seberapa banyak ini. Oke, baiklah. Nah, terus ya misal gini ya. Jadi saya di video saya sebelumnya saya ngomong juga soal gimana ceritanya gitu ya. Kan misalkan di sini waktu itu ya, di video saya sebelumnya saya peragain gitu. I've told you yang itu ya. Karena di sini waktu itu benar ada orang ya. Di sini ada orang yang memulai untuk musuhin West lagi. Jadi balik lagi
balik lagi ke waktu itu. Jangan seolah saya ngomong begini, ini ada orang waktu itu, di sini ada orang waktu itu. Jangan dipelintir seolah saya itu ngomong sama teman imajinasi gitu. Seolah saya ini ngomong sama saya lagi peragain waktu itu, gimana sih gitu lah. Ya yang kalian mulai musuhin West itu lagi, saya di situ jujur aja. Kalau misalkan kalian tidak melakukan itu, ya saya memang harus melakukan satu hal lainnya lagi untuk menyelamatkan diri saya sih memang. Sekalipun saya nolak hadiah dari saya memang bukan berarti saya langsung bisa bersih gitu aja dari West, enggak. Tapi karena kalian jadi melakukan propaganda untuk bunuh Jewish Amerika Israel itu ya, ya terima kasih, saya jadi bersih di West. Tara. Dan saya sengaja minta, yaudah gimana kalau biarin aja dia lanjutin aja terus, lanjut. Oke. Jadi jangan diedit ya. Saya juga minta jangan diedit video saya terus dijadikan bahan laporan ke atas versi editannya, atau dijadikan bahan fitnah lagi, disebar versi editannya. Wah, susah juga begitu ya. Ya jangan begitu dong, fair play dong. Aduh, kalau kalian ngedit begitu ya jadi malah memperburuk dan memperpanjang dan memperburuk gitu. Nah terus jadi poin yang berikutnya adalah kenyataan kalau 6 tahun lebih ini sekelompok orang ini telah membuat, termasuk partainya, termasuk bosnya, termasuk dinas rahasia di seluruh negara ini, termasuk seabrak-abraknya lah negara ini, seonggok-onggoknya satu negara ini telah memusuhi West, memusuhi East, memusuhi Middle. Seperti yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya ya, ini sekelompok orang ini misalkan berhasil menggerakkan buzzer Islam untuk melakukan propaganda bunuh Israel Jews. Sekelompok orang ini telah mengutus buzzer gereja untuk mengatakan kalau ini saya Jews yang anti Kristus, maka harus dibunuh lah waktu itu, atau saya ini aliran sesat, atau saya ini pokoknya begitulah waktu itu ya, atau ya pokoknya macam-macam lah waktu itu. Nah terus ada lagi sampai buzzer Bali juga digerakin. Saya juga bingung apa hubungannya. Kalau misalkan katakanlah saya ini adalah seseorang yang pada awalnya sekali kalian fitnah saya sebagai orang yang mensabotase Pilpres 2014. Berarti seharusnya kalian mikir, saya ini sebenarnya orang yang powerful sekali. Bayangkan coba, kalau saya bisa mensabotase Pilpres, berarti saya ini
powerful sekali. Siapa saya? Saya mensabotase pilpres, bu. Bayangkan coba, kurang. Wow, waduh. Wow, itu awalnya, bayangkan. Jadi itulah yang dia katakan pada orang-orang ini, ya, pada orang-orang ini, pada lingkaran pertama ini. Lingkaran pertama itu yang ngebuat ini, ya. Lingkaran pertama itu maksud saya, jadi ini intinya kan ada di sekelompok orang ini. Lingkaran pertama itu ya dimulai dari dinas rahasia dan lain segala macamnya. Lalu dinas rahasia dan segala macamnya baru melingkar ke mana-mana tuh, baru nyebar ke mana-mana. Nah, sekali lagi saya akan bilang, kalau ya saya adalah seseorang yang bisa mensabotase Pilpres 2014 sendirian, sekali lagi garis bawahi itu, berarti saya ini manusia apa? Wow, itulah fitnah yang mengawali semua yang telah terjadi 6 tahun ini dan akan terjadi apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, ada berikutnya. Kalian ini benar-benar deh. Maksud saya begini gitu. Ya, apa yang sudah terjadi itu ya tidak bisa hilang begitu aja gitu. Enggak begitu ceritanya. Enggak. Kita minta maaf loh. Enggak begitu. Kamu emangnya anak kecil minta maaf terus baikan? Enggak gitu. Ini ribet ini melibatkan keseimbangan negara-negara juga. Ya, melibatkan ke sana juga. Dan ditambah lagi juga, kalau secara personal kalian sekelompok orang ini balik lagi sekelompok orang ini dan dinas rahasia di negara ini, kok saya malah nungguin loh yang misalnya kadep atau dari deputi luar negeri kayak satu kayak yang menghentikan ini gitu, kok nggak ada gitu loh yang nyadar. Ya 2019 harusnya kalian udah sadar gitu, malah mau dilanjut mentumbalkan saya. Sampai saya cuma berharap ya oke, 2019 saya malah ngapain, saya nggak ngapa-ngapain, malah yang itu West, East, dan Middle di 2019 itu udah jadi satu loh ya. Kok malah saya gitu. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Saya cuma mau lihat itu videonya jalan apa enggak gitu ya. Saya cuma lihat videonya itu jalan apa enggak. Nah, alasan lainnya juga, kalian menghancurkan hidup saya. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, ideologi saya ya, cita-cita lebih tepatnya, cari uang yang banyak, beli rumah, nikah, punya anak. Itu ideologi saya, tenang, damai, aman-aman aja gitu ya. Tapi setelah 2019 pula ya, kalian masih berusaha, lu sekelompok orang ini dan termasuk lingkaran 1, lingkaran 2 ini, lingkaran kedua ini. Saya harus bertahap ini. Lu juga
masih aja mencoba mentumbalkan saya. Oke. Jadi hidupku juga udah hancur. Nanti curhat soal itu ya mungkin video yang berbeda. Tapi jujur aja saya juga kasihan sama bapak saya. Harusnya sesuai Suhuf Ibrahim saya balas budi ke dia. Tapi dia malah terlibat ya, bukan terlibat, terseret lah, lebih tepatnya terseret dalam orang-orang yang mencoba menghancurkan hidup saya. Kalau berdasar dari kata Wes ya, Wes harusnya bapak saya itu bintang 4 gitu, pensiun bintang 4, jenderal bintang 4 berdasar pada prestasinya. Tapi dia malah terseret keikut dimusuhin juga sebenarnya. Sadar nggak ya bapakku? Semoga ya begitu. Ibuku juga. Maksudku sampai hari ini dia ngeluh terus. Karena gini loh, istri-istri jenderal yang lain kayaknya enak banget bisa foya-foya tiap tahun pergi ke luar negeri walaupun sudah pensiun. Ibuku ngerem aja, kayak ngeremin telur gitu di kamar gitu. Jadi ya di video ini saya juga mau minta maaf sih sama orang tua saya. Seharusnya sesuai Suhuf Ibrahim saya udah balas budi ke kalian. Payback ya, harusnya saya payback ke kalian. Jadi ya balik lagi ke bagian 2019. Nggak ada satupun gitu, kita nungguin satupun ya di 2019 dinas rahasia di negara ini yang sadar ya, sekali lagi sadar kalau West, Middle, dan East ya, 3 itu sudah join force. Bayangkan coba, West, Middle, dan East sudah join force, sudah menyatukan kepentingan, kemampuan, aset, kekuatan mereka. Wow, saya mikir ini mungkin saya akan bahas sendiri di episode tersendiri. Tapi berpikir, bayangkan coba, dari sini kita bisa melakukan suatu persatuan umat manusia. Jadi satu itu tiga kekuatan besar itu, bayangkan coba. Wow. Nanti saya akan bahas ini di episode lainnya sendiri karena ini udah hampir 25 menit lebih. Nah, saya akan katakan kenapa mereka di 2019 bisa join force ya. Karena kenyataannya kalian sendiri yang ya, saya nggak bilang ngarang ini loh ya. Kenyataannya berdasarkan pandangan lu ya, yang gue maksud lu itu ya orang-orang Indonesia ini, lu telah melakukan propaganda bunuh Jews Israel Amerika dari 2014 ke 2019. Terus lu telah menyebarkan isu kalau Cina, pemerintahan komunis Cina
membiayai gua untuk membangkitkan PKI. Oke. Terus kalau gua ini adalah Syiah yang dibiayai oleh Raja Saudi. Ini yang middle ini yang agak ngarang sih. Jadi gini, ini Saudi. Ya, Saudi itu Sunni dan Wahhab. Pokoknya begitulah ya. Saudi itu Sunni dan Wahhab. Kok lu bawa gua Syiah gitu loh? Kecuali gua dari Iran gitu, kok gua bawa dari Syiah gitu. Lu kalau mau jadi munafikin jahanam ya, tukang fitnah gitu, itu konsisten dikit gitu. Konsisten sedikit gitu. Ini semua fitnah lu pakai gitu. Nah, yang paling harus kalian pahami ya, sama seperti video saya, sekali lagi saya akan ingatkan ya, bahwa West, Middle, dan East ini tidak pernah sekalipun melihat ini sebagai fake up, sekali-kali fake up ya, atau settingan. Enggak. Lu mungkin bisa ngebuat settingan dan mencari prestasi. Yang lingkaran inti ini mungkin bisa mencoba menyelamatkan dirinya sendiri ya, trying to save his own ass, of course, yes. Tapi West, Middle, dan East tidak akan pernah melihat ini sebagai fake up, sebagai suatu hal yang dikarang. Karena sudah 6 tahun ya, dan sudah membuat rakyat Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini benar-benar mematuhi, menuruti, mempercayai itu, dan mereka akan membawa itu sampai kapanpun. Semua orang, semua yang pernah tahu, misal aja komunitas Islam ya, misal aja komunitas Islam gitu ya, yang udah lu bawa-bawa soal kita harus serang Amerika Israel gitu kan, jadinya begitu ya. Terus berikutnya adalah kesimpulannya, karena ini video udah lama banget, karena ini videonya kayak udah 30 menit, harusnya cuma 10 menit. Singkat aja. Jadi saya akan bertanya kepada kalian semua. Ya, saya akui saya memang punya koneksi. Ya, saya memang punya koneksi. Dan saya akui saya juga dimusuhi. Dan saya akui kalau saya membela diri. Terus saya harus ngikutin apa? Main kontrol mereka terus saya tiba-tiba ngebom Monas gitu? Hah? Saya harus ngikutin mereka gitu kan? Enggak. Ya saya melindungi diri saya sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat mendasar dan wajar. Normal. Jadi saya minta kepada kalian semua yang sudah dikontrol ya, sudah bagian dari sekelompok orang ini juga. Sekarang siapa yang salah di sini? Siapa yang telah memulai dan membuat permusuhan di sini? Permusuhan ini siapa gitu? Siapa yang telah membuat permusuhan Indonesia ini ya, atau lebih tepatnya institusi intelijen di Indonesia, dan apapun itu, dari institusi apapun itu,
versus West, Middle, dan East. Oke. Jadi terima kasih. Kalian, keputusan ada di kalian, siapa yang nyerang, siapa yang memulai ini semua. Oke. Sampai di video selanjutnya.